Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pramuka. Pramuka. Alhamdulillahirobbilalamin. Nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini kita bisa bertemu di acara mengadakan gerakan kepramukaan, dan kita di sini diamanati oleh sekolah untuk mengantarkan materi tentang konsep dasar pendidikan kepramukaan. Sebelumnya kakak mungkin memperkenalkan diri. Nama kakak adalah Kak Cahya. Kakak mohon maaf tidak mengenakan seragam pramuka karena posisi lagi di Bandung, lagi isolasi mandiri, dan baju pramukanya ada di Cianjur, jadi belum sempat untuk mengambil ke Cianjur. Jadi mohon memakluminya karena tidak mengenakan seragam pramuka. Baik, yang saya hormati kepala sekolah, pembina pramuka Bapak Dadang, kemudian juga OSIS dan anak-anak atau adik-adik ya, adik-adik calon peserta didik baru yang mengikuti. Materi yang pertama adalah konsep dasar dan pramukaan. Nah, konsep dasar pendidikan kepramukaan ini tentunya tidak lepas dari yang namanya sejarah. Untuk itu, mari kita tonton sejenak video singkat tentang sejarah kepramukaan yang ada di dunia dan di Indonesia. Ini hanya sedikit saja. Kalau misalkan nanti pengen lebih tahu lebih banyak tentang sejarah kepramukaan, bisa dibaca di buku yang sudah ada di sekolah ataupun bisa nonton di YouTube seperti itu. Baik, marilah kita ke videonya. Selamat menyaksikan sejarah pramuka dunia dan Indonesia. Sejarah pramuka dunia dan Indonesia. Perkenalkan, ini adalah Bapak Pramuka Dunia, Lord Robert Baden-Powell. Beliau lahir di Inggris pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Pada tahun 1908, beliau menulis sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys. Buku ini lalu menyebar ke negara-negara sekitar, mulai dari Inggris, Belanda, Prancis, sampai Italia. Kemudian, berdiri organisasi Boy Scout yang digagas oleh Baden-Powell. Pada tahun 1922, jambore pertama dilaksanakan. Bertempat di Olympia Hall, London, Inggris. Dan diikuti oleh 27 negara dari seluruh penjuru dunia. Pada tahun 1923, pramuka mulai masuk Indonesia. Ditandai dengan berdirinya organisasi JIPO atau Jog Indonesia Pathwindrich di Jakarta, dan organisasi NPO atau Nasionale Pathwindrich Organisasi di Bandung. Pada tahun 1926, JIPO dan NPO bersinergi menjadi satu, dan berubah nama menjadi INPO atau Indonesia Nasionale Pathwindrich Organisasi. Presiden Insinyur Soekarno menetapkan kepanduan seluruh Nusantara menjadi gerakan Praja Muda Karana atau lebih dikenal dengan Pramuka.
Nah, itu adalah sejarah tentang pramukaan yang awalnya dibentuk oleh Bapak Baden-Powell of Stilwell, Bapak Pandu Mia. Tadinya namanya Boy Scout. Di Indonesia banyak sekali pandu-pandu. Pandu ini sebetulnya nggak hanya satu, banyak sekali. Ketika sejarah mengatakan bahwa hampir ratusan ya, akhirnya oleh Bapak Insinyur Soekarno di tahun 1901 digabunglah semua pandu itu menjadi yang namanya Raja Muda Karana atau biasa dikenal dengan istilah pramuka, gitu ya. Ya, luar biasa ya perjalanannya dari Inggris sampai ke Indonesia. Juga salah satu faktor terjadinya kemerdekaan Indonesia. Jadi banyak sekali pahlawan-pahlawan yang ikut kegiatan pandu seperti itu. Nah, sekarang kita akan nyari tahu nih, pasti pramuka gitu, pendidikannya seperti apa sih pramuka itu gitu. Nah, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2014, pramuka adalah proses pendidikan yang menyenangkan bagi anak muda. Nih, harus digarisbawahi bahwa proses pendidikan yang menyenangkan gitu ya. Kemudian di bawah tanggung jawab anggota dewasa yang dilakukan di luar lingkungan sekolah dan keluarga. Jadi bukan di kelas ya. Jadi pramuka itu sebetulnya kegiatan yang menyenangkan di luar lingkungan sekolah dan keluarga. Jadi di sana banyak kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kita dewasa. Nah, itu dasar pendidikan pramuka dengan tujuan, prinsip dasar, dan metode pendidikan tertentu. Terus seperti apa sih kegiatannya gitu loh, pramuka ini gitu. Kok bisa menyenangkan gitu, kok namanya nggak di dalam kelas, nggak di dalam keluarga, tapi di luar lingkungan sekolah dan keluarga. Nah, kita lihat kegiatan umumnya nih, biasanya nih ada beberapa, ini masih umum, banyak sekali ya. Yang pertama tali temali, kemudian pertolongan pertama gawat darurat, pioneering, morse dan semapur, membaca sandi, buka, penjelajahan dengan jejak, ya, kegiatan pengembaraan, baris berbaris, dan keterampilan menentukan arah. Kita lihat nih, kok bisa menari sih tali temali ini? Kita lihat nih. Nah, ketika di alam atau ketika kita mungkin dalam keadaan kesulitan gitu ya, ini kan di pramuka kita bisa bikin meja darurat tuh buat makan menggunakan tali temali tentunya nih. Bisa juga bikin rak piring dan banyak sekali hal-hal yang menarik dilakukan menggunakan tali temali. Ini salah satunya contoh penggunaan tali temali itu sendiri ya. Kemudian ada lagi PPGD atau pertolongan pertama gawat darurat. Nah, di sana kakak melihatkan contoh anak pramuka yang melakukan tensi ya. Jadi kan kalau misalnya anak pramuka bisa menggunakan alat tensi ini ya, orang tuanya kalau dokter cukup anaknya aja gitu kan untuk tekanan darah orang tua. Juga anak pramuka itu ngobatin temennya yang luka, misalkan jatuh atau patah tulang, tentunya tidak sampai sembuh ya, pertolongan pertama, dan nanti dibawa lagi oleh kita ke dokter supaya dapat pertolongan lebih lanjut. Kemudian ketangkasan pioneering. Nah, pioneering ini apa ya istilahnya itu prototype ya. Nih, ini yang di sebelah sini yang kakak tunjukkan ini adalah prototype atau pioneering kapal laut. Nah, menggunakan tongkat-tongkat yang ada dengan tadi juga tali temali dipadukan dengan tali temali, anak pramuka bisa bikin pioneering kapal laut nih kayak gini. Nah, yang sebelahnya pramuka juga dapat membuat pioneering rumah adat. Nah, mungkin ada yang tahu nih rumah adat apa nih?
padang mungkin atau apa ya. Jadi nanti banyak sekali ketangkasan-ketangkasan pioner. Bahkan bisa bikin menara pandang dan lain-lain. Tuh. Kemudian ada lagi keterampilan Morse dan semapur. Nah, di sini ini namanya semapur. Kok bukan anak pramuka ya? Yang kakak tampilkan di sini sengaja bukan anak pramuka. Ternyata tentara juga itu harus yang namanya menguasai semapur. Nah ini. Jadi nanti di laut itu mungkin dalam keadaan jarak lumayan jauh bisa mengirimkan pesan-pesan semapur karena kan anginnya besar di laut itu. Jadi ketika bersuara pun tidak akan begitu terdengar. Nah, jadi ini ternyata angkatan laut pun harus bisa semapur. Apalagi ketika anak pramuka ikutan bisa, dan nanti ketika bisa angkatan laut nggak usah pusing lagi, sudah bisa. Sebelahnya ini semapur Morse. Jadi tentara ini sedang mengirimkan pesan Morse menggunakan mesin telegraf. Nah, pesan Morse ini kan titik strip ya, cuma titik sama strip saja. Ini nanti anak pramuka itu udah nggak asing kalau di tentara. Kalau kebagian ngirim pesan Morse ya cukup dengan kemampuannya mengirimkan. Nah, kemudian ada lagi keterampilan membaca sandi pramuka. Nah, yang kakak tampilkan cukup cuma satu aja, yaitu sandi kotak 2, di mana anak-anak pramuka itu nulis itu nggak pakai huruf ABC, tapi menggunakan kotak-kotak. Nah, ini kan kotak-kotak ini diterjemahkan menjadi pramuka, kotak-kotaknya ini diterjemahkan menjadi Indonesia. Nah, jadi anak pramuka itu bisa namanya memberikan pesan tanpa diketahui oleh musuh, gitu ya, atau oleh orang lain, nah, seperti itu. Jadi sangat bermanfaat sekali sebetulnya. Dan ini hanya satu, masih banyak lagi strategi yang lain yang dapat dipelajari. Kemudian penjelajahan dengan tanda jejak. Nah, ini yang kakak tampilkan tanda jejak yang sederhana, yang dasar saja, yang ada 8. Sebetulnya kita tanda-tanda jejak mana sih aku aing digunakan ketika kita menjelajah, ya. Nah, dan ini penjelajahannya atau pengembaraannya anak pramuka itu nanti aing sih mau jelas-jelas aing mau di mejaan. Pengembaraannya itu dilakukan menggunakan perlengkapan-perlengkapan yang lengkap tentunya dengan bekal-bekal ilmu yang mumpuni seperti pengetahuan tentang tanda jejak, kemudian kompas dan lain-lain. Nah, ini adalah baris berbaris. Baris berbaris itu sebetulnya banyak sekali fungsinya, bisa buat olahraga, kemudian kekompakan dan lain-lain. Nah, di pramuka juga baris berbaris dipelajari. Ada 2 jenis baris berbaris, ada menggunakan tongkat, ada juga yang tidak menggunakan tongkat. Nah, ini tentunya sangat berguna. Di tentara pun sama. Di tentara itu ada namanya baris berbaris menggunakan senjata dan baris berbaris tanpa menggunakan senjata, baik polisi maupun tentara tentunya. Jadi PBB ada 2 jenis. Nah, di pramuka dipelajari juga. Kemudian keterampilan menentukan arah. Nah, di pramuka juga dipelajari tuh nentuin arah. Misalnya ke arah utara, ke arah selatan, itu bagaimana. Kemudian patokannya apa. Nah, kalau di sini menggunakan kompas bidik ya. Ini sangat berguna sekali ketika menguasai alat ini. Insya Allah kalau betul-betul menguasai tidak akan tersesat di penjelajahan atau di pengembaraan. Nah, begitupun menggunakan alam. Ada jam, ada tongkat kayu ya, ada matahari, dan ini bisa jadi patokan untuk arah kemana kita harus menuju. Ini tentunya ada ilmunya. Jadi kalau misalnya pramuka sampai ke sana gitu loh. Kemudian itu kegiatan yang umumnya. Nah, sebetulnya ada banyak lagi kegiatan pramuka yang bisa dipelajari. Tentunya ada salah satunya ada satuan karya, dan selain satuan karya adalah banyak lagi.
Nah, ini yang terakhir itu tentang satuan karya. Satuan karya itu adalah minat anak pramuka itu mau kemana gitu. Jadi ada sekitar berapa ya? Ada 9 atau berapa? Kakak lupa lagi. Yang jelas kakak akan tampilkan di sini kegiatan satuan karya 3, yaitu Wira Kartika. Wira Kartika itu tentang tentara TNI, kemudian Dirgantara tentang pesawat atau tentang angkatan udara, dan yang terakhir adalah Bayangkara atau tentang kepolisian. Nah, marilah kita saksikan kegiatan satuan karya yang dilakukan oleh penegak atau pramuka SMK. Nanti mudah-mudahan di bayangan ternyata pramuka tidak ketinggalan. Gitu. Nah, silakan menyaksikan videonya. Ini adalah satuan karya Wira Kartika. Dibimbing oleh secara langsung ini yang kedua adalah satuan karya Dirgantara. Terakhir adalah satuan karya Bayangkara atau kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video kegiatan kepramukaan satuan karya baik Dirgantara, Wira Kartika maupun Bayangkara. Tentunya banyak lagi, ada bakti husada tentang kesehatan, wana bakti tentang kehutanan, terus apalagi? Pokoknya banyak deh. Jadi nanti sebetulnya kalau misalnya sudah bergabung di gerakan pramuka, karena emang pramuka eskul wajib ya, tapi nanti ada juga eskul wajibnya itu ada yang khusus pramuka, yang hanya menggunakan eskul wajib. Tapi kalau misalnya adik-adik mau berkembang, itu bagusnya masuk regulernya. Jadi nanti bisa ikut Bayangkara, kemudian ikut Dirgantara, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat, Upin Ipin aja ikut pramuka. Doraemon sama Nobita, Conan sama Luffy juga ikut pramuka. Masa sih adik-adik juga ya. Jadi pramuka tuh keren deh pokoknya, nggak akan nggak akan ngecewain gitu. Dan pokoknya menyenangkan. Dan satu lagi, kenalkan artis ini, wah ini kan siapa sih? Iqbal Cowboy Junior ya. Nah, ketika kecil ikut pramuka, dia pun ikut pramuka juga. Jadi ya ikut pramuka, masa sih adik-adik juga gitu kan. Pokoknya ikuti terus, informasinya update, dan nanti kegiatan pramuka pas saat pembelajaran
karena pramuka itu wajib. Mungkin dari Bapak dicukupkan untuk presentasinya. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Semoga membawa acara.